Sebenarnya bagaimana sih PKS melihat sosok Anies nih sejauh ini? Sangat potensial ini untuk juga maju di Pilpres 2024. Andai hanya ada dua calon, Pak Anies dan Prabowo, kira-kira Pak Presiden akan mengarahkan kadernya untuk mendukung siapa? Pilihan yang sulit ya. Tapi kenapa di PKS disebutnya presiden? Iya. Kalau sedangkan partai lain kan ketum, Iya. ketua umum. Biar kita membiasakan lah. Obsesi mungkin teman-teman, wah iya biar kita mengarah ke Presiden RI. Gitu. Kalau lagi ngumpul tuh juga dibahas nggak sih soal keresahan demokrasi nih yang... Ya, negara kita ini dikategorikan sebagai cacat demokrasi. 14 tahun terakhir ini justru penurunannya ini. Oke, sahabat Merdeka. Kita kembali lagi di acara Ruang Merdeka dan kali ini kita masih tetap bersama Presiden PKS Ustadz Ahmad Saiku dan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Ustadz. Iya. Ya, Pak Presiden, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di ruangan kerja nih. Iya. Banyak informasi yang mungkin sobat-sobat Merdeka ini baru tahu. Tapi ada yang menarik. Pak Presiden PKS ini adalah seorang guru ngaji dan santrinya siapa aja tuh? Bisa di-share ke teman-teman Sobat Merdeka? Ya, saya memang berawal dari guru ngaji, ngajar dari musola, dari masjid. Ya. Itulah. Ya guru-guru saya juga memang ajarkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang memang mau belajar. Ya, alhamdulillah sih akhirnya banyak hal-hal yang bisa saya ajarkan. Kalau sekarang santrinya siapa? Kan terakhir katanya Pak Deddy Mizwar tuh. Kalau sekarang siapa aja nih santrinya? Sekarang ini memang secara kita nggak punya waktu yang khusus ya. Jadi makanya kalau misalnya belum punya waktu, misalnya hari Senin, Selasa gitu, akhirnya saya buatlah itu sekedar untuk saya tilawah, supaya bisa didengarkan juga oleh diri saya sendiri, keluarga dan juga yang lain. Nah, tapi ke depan mudah-mudahan sih ada yang momen secara khusus ya bisa ngaji bareng lagi. Iya, ngaji bareng lagi. Kalau mau dengerin sari tilawahnya di mana tuh? Katanya suaranya bagus tuh kata kader-kader tadi. Lihat di Facebook saya ada. Iya. Sobat Merdeka lihat di Facebooknya ada. Iya, tinggal di like aja. Pak Presiden, tadi kita sudah menyinggung soal simbol. Sebenarnya ini yang ingin kita gali lagi. Iya. Filosofinya apa? Terus apakah ini menjadi pergeseran segmentasi PKS nih untuk pemilihnya? Jadi kalau filosofinya kita menghendaki dengan perubahan ini ya, sebetulnya ini hanya rejuvenasi ya, penyegaran. Makanya kalau dari sisi yang utamanya, seperti bulan sabit tetap ada. Kemudian juga padi tetap ya. Hanya warna ininya aja yang kita masukkan warna orange ya. Tapi warna dasarnya tetap putih. Sehingga harapannya ini warna orange ini bisa lebih fresh gitu. Bukan karena ada sponsorship dari perusahaan-perusahaan tertentu enggak ya. Iya. Tapi emang kita ingin kayak jeruk gitu, seger, fresh. Sehingga kita juga bisa lebih dekat lah mudah-mudahan dengan anak-anak milenial yang suka. Nah, apakah ini juga menjadi warna yang cerah ini biar menyasar pemilih muda? Salah satunya begitu. Karena memang kita melihat dari sisi data ya, bahwa 53% pemilih ke depan ini anak-anak generasi Z dan juga milenial. Jadi ini juga menjadi satu hal yang kita perhatikan. Ya mudah-mudahan bagian dari ikhtiar ya namanya juga usaha ya. Usaha. Amin. Mudah-mudahan bisa nanti betul-betul disenangi sama generasi-generasi milenial. Amin Ustadz. Ustadz, berarti ngomongin anak muda tentu juga soal karakter pemimpin. Kita ingin tahu nih dari PKS sebenarnya karakter pemimpin itu seperti apa sih idealnya? Waktu Rakornas saya sudah ingatkan tuh. Ya, bagaimana sesungguhnya kepemimpinan ke depan ini
ya bangsa ini harus punya komitmen untuk membangun Ya. sebagaimana yang founding father ajarkan pada Ya. kita. Ya kalau kita melihat Pancasila ya, Ya. saya kira ini apa yang menjadi rumusan-rumusan founding father ini yang harusnya kita wujudkan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang memang dia punya kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Ya. Tuhan yang Maha Esa. Ya, oleh karenanya jangan sampai kemudian justru kepemimpinan ini mencederai dengan adanya pelecehan terhadap nilai-nilai agama. Ya. Apakah Ya. ini juga menjadi kriteria untuk 2024 nih bagi PKS? Ya, ini bukan 2024 saja. Saya kira ini ke depan bangsa ini harus begitu ya, karena memang ini menjadi komitmen founding father kita. Oke. Nah, yang kedua ya tentu ada nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Dalam menetapkan kebijakan misalnya ya, itu harus mendahulukan keselamatan jiwa manusia Ya. daripada mungkin masalah wah yang penting kita kejar ekonomi. Ya. Nah, ini juga kaitan dengan kemanusiaan diperhatikan. Yang ketiga ini juga kaitannya dengan sungguhnya negeri ini juga yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ya bahasa dan sebagainya, ini perlu ada pemersatu. Ya. Itulah yang diperlukan pemimpin yang memang mampu mempersatukan Ya. seluruh potensi-potensi anak bangsa. Sehingga betul-betul bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya untuk kelompok pendukungnya aja. Ya, bukan hanya pendukungnya, karena setelah beliau terpilih, Ya. ya ini ya tentu semuanya menjadi rakyatnya. Baik, Nah, harus baik. diperhatikan semuanya. Ya, dampaknya ketika dia menetapkan nilai-nilai kebijakan itu berkeadilan. Ya. Ya, nggak kemudian ini Ini nggak dukung gue, dukung saya, yang nggak dukung nanti aja ditolongnya gitu. Nah, itu saya kira ini harus perbaiki kalau ada kejadiannya seperti itu hari-hari ini. Baik. Nah, tapi baik. itulah kira-kira ke depan yang memang diperlukan. Oh, bicara ke depan juga ini Pilpres, ada yang bilang masih jauh, tapi bagi partai adalah ini sudah selalu dekat ya. Dan kita juga melihat lembaga survei banyak yang menghasilkan untuk PKS adalah 4-7%. Iya. Rata-rata elektoralnya Iya. seperti itu. Ini kita ingin tahu apakah PKS sudah memanaskan mesin atau Iya. belum nih? Iya. Dengan angka dari lembaga survei seperti itu. Ya, kami patut bersyukur ya bahwa sekarang ini lembaga-lembaga survei sudah memberikan nilai yang lebih besar dari yang sebelumnya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya patok ke 1,3%. Iya. Walaupun hasil akhirnya biasanya 2-3 kali lipat. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang ini antara 4-7% ya. Ya, mudah-mudahan itu juga akan bisa nanti ada faktor pengalinya lah gitu. Oke. Ya, apakah 2, 3 atau 4? Kalau 7 kali 2 14%, lumayan lah ya. Iya, tapi belum capai target juga, makanya Berapa targetnya berapa tuh? Minimal 15%. Itu 15. amanah dari Munas itu. Amanah dari Munas Iya, yang oleh karena- sedang dipegang nih sama Ya, Pak Presiden PKS ini. ya, makanya itu yang terus kita usahakan bagaimana memanaskan mesin ini sehingga saya kadang melakukan konsolidasi ke berbagai daerah. Ya gunanya tadi agar supaya mesin PKS ini solid dan kemudian bisa bergerak secara optimal untuk memenangkan 2024. Dan PKS biasa di pemilu mengeluarkan hasil-hasil ajaib kan, seperti Insya Allah. anggap tidak akan bisa naik, tiba-tiba mesin partainya meledak di akhir-akhir. Ya bagian lah dari yang harus kita syukuri ya. Pemberian seperti misalnya di pemilu 2019. Ya. Saya kira ini juga bagian dari yang di luar dugaan orang memprediksi wah ini mungkin PKS turun nih. Tapi nyatanya justru ada penambahan sekitar 3 juta suara. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sekarang bahkan kalau dari sisi suara udah ya menerobos 2 digit. 11,5 juta. 11,5 juta. Iya. Baik. Ustadz, ngomongin soal pemilu juga kita ingat di 2017 PKS konsisten sampai sekarang mendukung Pak Anies. Iya. Sebenarnya bagaimana sih PKS melihat sosok Anies nih sejauh ini? Ya, PKS sangat dekat dengan Pak Anies karena memang tadi kita memang pengusung sejak di DKI ya. Dan hubungan-hubungan Pak Anies dengan PKS juga sedemikian intens ya. Artinya
dalam setiap kesempatan PKS punya hajat, Ya. insya Allah beliau menyempatkan diri untuk hadir. Ya. Nah, jadi saya kira kalau kita melihat pada lembaga-lembaga survei yang melakukan rilis ya, itu memang Pak Anies salah satu yang miliki kalau nggak 1, 2, 3 itu Ya. kisarannya sekitar itu. Ya. Ya, jadi sangat potensial ini untuk juga maju di Pilpres 2024. Apakah ini juga masuk radar PKS? Oh jelas, karena selama ini kita sudah sangat dekat dengan beliau, kita juga sudah mengusung beliau, ya. Nah, tentu ini yang jadi pertimbangan utama. Apakah PKS juga tidak ingin mengusung kader internalnya? Kita juga punya amanah. Ini yang saya diamanahi oleh Majelis Syuro, ya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa PKS ini diupayakan untuk mengusung kader sendiri. Ya. Nah, tentu kita upayakan, ini juga akan terus mengupayakan kader sendiri untuk maju. Dan mudah-mudahan juga di Majelis Syuro ke depan dalam waktu dekat juga akan bisa memutuskan siapa kader yang kira-kira harus maju tampil gitu ya. Seharusnya sih Presiden PKS ya kan, karena dengan embel-embel presiden. Jadi siapa kita terima lah itu. Nah, kemudian kita coba publis dan kita sampaikan ke masyarakat. Nah, tetapi kita juga sampai hal yang harus realistis ya, bahwa bagaimanapun juga dalam pemilu termasuk Pilpres juga kita kan ingin bahwa ada hal yang kita dapatkan menjadi pemenang. Kalau ternyata kader yang diusung oleh kita juga ternyata nggak mampu mendongkrak suaranya, ya tentu kita harus pertimbangkan. Itu perlu perhitungan yang lebih matang. Kalau istilah dalam kami itu ada patokannya al-muhtamal roji fauzuhu. Yang berpeluang menangnya itu besar. Ya kalau nggak berpeluang menang besar asal mengajukan aja, ya tentu itu juga menjadi hal yang sayang juga. Untuk sebesar partai PKS itu pasti sudah punya tim khusus yang memperhitungkan matang-matang terkait calon presidennya nanti. Insya Allah, karena kami di PKS ini ada namanya BP3 ya, yang Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada ini. Nah, disitulah digodok proses pemenangan baik Pilpres maupun di pemilu. Ya, karena kita juga masih punya PR. Jadi di DPR RI ini kita masih punya 35 dapil-dapil yang masih kosong. Nah, silakan kalau Sobat Merdeka ada yang mau maju, silakan aja. Sobat Merdeka yang ingin daftar, tinggal daftar aja sebagai kader PKS. Pak Presiden, kita kembali ke 2019 dan 2014. Bagaimana PKS disebut Pak Prabowo adalah sahabat segajah. Mungkin itu ingat. Dan Pak Prabowo juga dikabarkan akan kembali maju di 2024. Apakah PKS masih sahabat segajah nih nanti di pemilu 2024 dengan Gerindra? Iya, jadi gini ya. PKS itu menyadari bahwa kondisi sekarang ini perolehan PKS nggak mewah-mewah banget. Ya, cuma 8,2%. Ya. Sementara dari sisi aturan perundangan, ini ada kaitan dengan Pilpres ini, ada persyaratan 20% ya, parlemen presiden threshold. Nah, sehingga kita juga nggak mungkin untuk maju sendiri. Nah, oleh karena itulah kita berusaha untuk membangun koalisi dengan partai mana nih yang kira-kira bisa kita bangun untuk kemenangan di 2024. Ya memang kalau koalisinya terbangun 2 partai, hanya dengan 3 partai ya, dengan PDI, dengan Gerindra dan dengan Golkar. Itu berdua bisa, PDI, PKS, Golkar, PKS, Gerindra, PKS. Tapi kalau yang dengan yang lain bisa jadi 3 partai. Ya, misalnya PKB, PKS, P3, Demokrat, PKS, PAN. Nah, ini harus dengan 3 partai. Nggak cukup dengan 3 partai besar tadi lumayan berpeluang untuk menggandeng teman-teman yang lainnya. Iya, artinya itu kita coba jalin komunikasi dengan berbagai. Dan itu yang sedang dijalani sama Presiden PKS dan kader-kadernya safari politik. Safari kebangsaan. Safari kebangsaan. Iya, karena pertama memang tentu saya sebagai presiden baru di PKS ya,
ya perlu kula nuwun, perlu juga memperkenalkan seluruh jajaran pengurus. Ya itulah yang kita coba kenalkan. Sehingga dengan saling mengenal itu nggak ada apa namanya ganjalan, nggak ada keraguan, nggak ada canggung ya. Kita enak bicara dalam masalah-masalah koalisi dan sebagainya. Nah, ngomongin koalisi, ketika bertemu dengan PDIP dan belakangan Sekjen PDIP juga mengatakan bahwa kami sulit untuk berkoalisi dengan PKS. Itu seperti apa tuh Presiden? Pak Presiden? Artinya itulah pilihan-pilihan politik. Saya kira nggak masalah, kita juga menghormati pilihan politik seperti itu. Jadi kita juga nggak akan memaksakan. Kalau memang itu pilihan politik PDI, ya tertutup bagi PKS. Tentu PKS berusaha mencari yang lain. Padahal baru sowan loh. Ya, sowan artinya kan kita tadi dalam politiknya hal yang biasa lah. Artinya sesuatu namanya sowan kan kita saling berkomunikasi. Tapi pilihan politik nggak bisa dipaksakan. Masuk tadi dengan Pak Prabowo ya. Nah, walaupun misalnya segaja, sekutu, tapi ketika kemudian pilihan politiknya berbeda, ya silakan, kita sangat hormat. Misalnya tadi ketika beliau ingin menentukan masuk ke dalam koalisi, silakan masuk koalisi. Nah, PKS akan tetap di dalam oposisi, mengkritisi pemerintah, walaupun tidak semuanya dijelek-jelekan. Ya kita kritisi kebijakan sepanjang positif, kita support. Contoh misalnya kebijakan luar negeri terkait dengan Palestina, kita support. Bahkan kita ingin perkuat. Tapi kalau kebijakannya itu justru menyengsarakan rakyat, misalnya kemarin ada upaya ingin memajaki sembako, situasi lagi pandemi begini, saya kira nggak layak lah gitu. Nah ini kita kritisi di Dewan. Dan Dewannya keras-keras. Jagoan-jagoan Dewannya gimana nih, Pak Presiden, kader-kader di Dewan tuh? Ya alhamdulillah sih kader-kader di Dewan PKS ya mampu menyuarakan sesuai dengan harapannya. Artinya apa yang menjadi concern di tengah masyarakat disuarakan betul oleh anggota-anggota Dewan. Termasuk buat membantu koordinasi koalisi itu ya, buat persiapan pemilu 2024. Termasuk membangun koalisi. Pak Presiden PKS, ini saya ingin bertanya, andai hanya ada 2 calon, Pak Anies dan Prabowo, kira-kira Pak Presiden akan mengarahkan kadernya untuk mendukung siapa? Pilihan yang sulit ya, artinya saya kira ini masih terlalu dini ya. Artinya karena cuma ada 2 nih, kan andai. Iya, namanya mengandai. Bisa jadi andai-andainya ini juga masih terlalu awal, terlalu dini. Kenapa? Bagi PKS begini, siapapun itu akan bisa sangat disupport. Yang penting tadi, kami ketika memutuskan siapa yang akan disupport, ya ini bukan hasil presiden sendirian. Tapi kita justru melakukan istisyarah ya, konsultasi kepada lembaga yang namanya Majelis Syuro. Dan Majelis Syuro yang memutuskan di dalam musyawarahnya siapa nih yang akan diusung. Nah, bagi PKS siapapun itu kalau udah jadi keputusan Majelis Syuro pasti akan disupport secara all out. Dan pasti akan sampai ke kadar paling bawah kan, semuanya mendukung kan. Ya, siapapun itu. Jadi pilihan-pilihan yang yang sulit seperti tadi pun akan sangat mungkin kepada siapa kita tentukan pilihan, ya kita tunggu aja putusan Majelis Syuro yang mana. Jadi sahabat Merdeka, Pak Presiden PKS ini masih bingung memilih ya. Untuk koalisi sejauh ini pasti kan tadi sudah safari kebangsaan. Kira-kira yang belakangan paling intens komunikasi dengan PKS siapa nih? Termasuk partai yang sekarang di pemerintah atau di luar pemerintah? Iya, memang belum ada sih yang terlalu intens. Jadi seluruhnya baru 1 kali putaran kita melakukan komunikasi. Justru harapannya nanti pada kesempatan ke depan ini kita akan coba tadi pertajam secara intens kajian-kajian mana kira-kira dengan partai mana kita akan lebih pertajam ya. Sehingga betul-betul menjadi koalisi yang akan bisa memenangkan di 2024. Nah, insya Allah lah itu kita akan terus melalui teman-teman di Dewan maupun apa yang ada di DPP kita bergerak bersama. Dan tetap melayani rakyat. Tetap. Seperti logo yang di depan tadi itu, di depan gedung saya lihat melayani rakyat. PKS pelayan rakyat gitu. Pelayan rakyat. Baik, terima kasih Ustadz Saiku sudah ngobrol. Maaf saya pertanyaannya nakal-nakal mungkin. Tapi menarik ngobrol sama Presiden PKS Ustadz Saiku dan sahabat Merdeka. Kita udah ngobrol-ngobrol, udah seru ngobrol-ngobrolnya Pak Presiden PKS.
kita akan ngobrol lagi dengan banyak narasumber yang lebih seru di Ruang Merdeka. Sampai jumpa di Ruang Merdeka selanjutnya.